Perusahaan sekuritas sendiri begitu kebijakan yang direvisi terkait dengan trading halt dan juga ARB ini apakah sudah cukup akomodatif begitu kebijakan yang memang diharapkan oleh perusahaan sekuritas atau ada harapan-harapan lain atau kebijakan-kebijakan lain yang diharapkan oleh perusahaan sekuritas di tengah situasi global yang cukup menantang seperti saat ini? Ya, kalau menurut saya ini sudah cukup, tapi memang perlu beberapa lagi, misalnya contoh berkaitan dengan bagaimana menumbuhkan market confidence untuk investor-investor retail. Ya. Nah, untuk menumbuhkan market confidence ini tentunya butuh adanya informasi yang baik nih, ya, komunikasi yang baik ya, baik dari para regulator maupun sampai kepada para masyarakat dan investor kita. Mungkin lebih kepada sosialisasi begitu ya Pak ya? Betul, betul. Tapi sejauh ini seperti apa Pak? Artinya sosialisasi dari regulator, pembuat kebijakan terkait dengan beberapa kebijakan yang diterapkan di situasi seperti saat ini? Ya kalau menurut saya saat ini sudah cukup baik ya. Seperti kemarin beberapa kondisi pasar kita lagi bearish itu pemerintah mengumumkan laba pertumbuhan misalnya emiten-emiten itu sampai dengan kuartal 4 2024 itu baik-baik saja sehingga menumbuhkan optimisme dalam kinerja emiten untuk dalam melakukan pembagian dividen ya kan. Nah ini kan cukup suatu upaya yang cukup baik ya. Intinya bagaimana komunikasi ini, data yang ada ini dikomunikasikan dengan baik pada masyarakat, pada investor sehingga investor punya confident level ya untuk wah this is the timing ya kan. Baik. Nah untuk trading halt ini kan kebijakannya hanya diberlakukan untuk beberapa waktu saja begitu ya. Nah kalau dari perusahaan sekuritas sendiri apakah harapannya ini adalah kebijakan yang perlu terus dilanjutkan atau menyesuaikan saja dengan kondisi perang dagang yang ada saat ini? Kalau menurut saya memang harus disesuaikan dengan kondisi aja Bu. Ya jadi nggak perlu terus menerus ya. Artinya kalau memang kondisinya sudah cukup stabil, membaik ya kan, arus dari investasi dari luar masuk ya kan, ya sudah kita bebaskan lagi gitu loh. Baik, di peragangan saat ini Pak di siang hari ini sampai dengan pukul 12:28 ini kita lihat IHSG masih cukup percaya diri berada di level 6.800-an ya Pak. Artinya IHSG di pekan lalu dan juga di pekan ini kembali bangkit ya Pak ya setelah gonjang-ganjing ini. Nah Anda sendiri melihatnya apakah mungkin bagi IHSG khususnya di kuartal kedua di tahun 2025 ini kembali menyentuh level-level 7.100 atau 7.200 misalnya. Bahkan kalau kita lihat di tahun lalu IHSG sempat menyentuh level all time high-nya begitu ya dan kemudian koreksinya cukup dalam. Bagaimana sebetulnya nasib IHSG nih saat ini atau mungkin kita bahas saja dulu di proyeksi pekan ini lah Pak sampai dengan Jumat nanti itu seperti apa IHSG? Kalau menurut saya potensi untuk mencapai 7.100 itu sangat mungkin. Karena apa? Dalam sebuah pasar investor itu masuk sebuah pasar dan keluar ya kan nanti dia akan balik lagi Bu ya karena apa dia akan lihat rasional yang terjadi di pasar kita ya kan misalnya tadi pertumbuhan cukup stabil memang nggak fantastis tapi cukup stabil ya kan ini bisa menimbulkan kepercayaan kembali ya kan dari para investor itu sehingga nanti waktu masuk lagi ya kan mudah-mudahan semuanya bisa berjalan lancar ya kan sehingga menurut saya sampai dengan kurang lebih mungkin kuartal ketiga mencapai 7.100 mungkin hal yang mungkin. Baik. Nah kalau bulan Mei ini kan biasanya kita berada di situasi atau di mitos sell in May go away ya. Tapi koreksi yang terjadi cukup dalam sudah terjadi di akhir April kemarin ya. Bahkan kalau kita lihat di awal Mei ini kita pergerakannya cukup semeringah. Nah Anda melihatnya penguatan yang terjadi saat ini apakah masih akan terus berlanjut atau kita tetap harus wait and see berhati-hati dengan sell in May go away karena ini Mei masih cukup panjang ya. Sekarang ini kita masih berada di tanggal 6 begitu di bulan Mei. Tentunya dalam mencermati investor dalam mencermati kondisi pasar memang harus melihat kondisi yang ada. Jadi day to day ya. Apalagi kalau kita lihat kemarin kan pemicunya adalah faktor regional ya. Sehingga kita juga harus update dengan kondisi-kondisi regional dan tentunya juga bagaimana kita meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia sehingga itu menjadi level confident dari para investor untuk kembali masuk ke pasar kita. Baik, jadi artinya walaupun pasar sama-sama mencermati, tapi kita berharap bahwa di bulan Mei ini IHSG tetap berada di teritori positifnya ya Pak Rudi. Lalu selanjutnya sejauh ini komunikasi dengan investor institusi domestik hingga asing mengenai situasi pasar modal khususnya di tanah air seperti apa nih? Artinya bagaimana investor melihat, bukan hanya investor domestik ya, tapi juga investor asing melihat pasar saham kita dan juga pasar keuangan kita saat ini. Apalagi tadi menyampaikan bahwa jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga sebetulnya Indonesia ini cukup resilient jika kita berbicara mengenai perekonomiannya atau pertumbuhan perekonomiannya. Tapi bagaimana dengan pasar saham dan juga pasar keuangan? Sempat kita lihat bahwa asing ternyata memutuskan untuk kabur begitu ya dari pasar saham kita. Nah, apakah saat ini asing sudah
ada tanda-tanda untuk berbondong-bondong kembali ke pasar saham kita seperti apa, Pak? Kalau kita lihat beberapa data terakhir ya kan, memang investor asing sudah mulai masuk ya, tapi memang masih selektif ya pada saham-saham tertentu dan kita lihat juga Saham-saham di sektor mana saja, Pak? Disclaimer one. Masih kalau kita lihat yang big cap lah Bu ya, karena bagaimanapun big cap itu mungkin resiliennya lebih kuat ya daripada yang lain-lain. Nah mungkin ini masih menjadi alternatif sambil mungkin melihat kondisi perkembangan yang ada ya kan. Karena kalau dari sisi pertumbuhan kan sebetulnya fundamentalnya nggak terlalu banyak kontraksi ya. Ya, memang ada penurunan mungkin beberapa ya kan, tapi secara keseluruhannya mungkin beberapa big cap itu lebih resilient karena pertumbuhannya masih cukup terjaga. Bagaimana prospek bisnis penjaminan ya Pak untuk di tahun 2025 ini baik dari penjaminan efek untuk IPO saham maupun penerbitan surat utang dan juga right issue atau private placement. Ini juga mungkin informasi ini yang sangat dibutuhkan ya oleh para investor. Ya kalau kita lihat pertumbuhan untuk IPO saham saat ini di pipeline yang saya dengar dari Bursa Efek Indonesia masih cukup baik ya, ada 32 emiten, calon emiten yang masih di pipeline. Saya rasa ini cukup bisa membuat confident level buat para emiten untuk ya tidak ada salahnya dalam kondisi seperti ini masuk ke pasar. Cuma memang harus kita lihat beberapa sektor-sektor yang mungkin cukup menarik buat para investor. Misalnya sektor consumer, ya kan mungkin ada beberapa kemarin ada energi terbarukan dan lain-lainnya. Ini mungkin bisa menjadi daya tarik lah buat para investor. Kalau untuk penerbitan surat hutang obligasi, saya rasa saat ini tingkat ini cukup baik Bu, tingkat penerbitannya. Karena kita ketahui mungkin tingkat hutang korporasi, obligasi korporasi yang jatuh tempo pada tahun 2025 ini cukup besar. Sehingga rata-rata dari korporasi itu memerlukan refinancing kembali. Ya, jadi ini bisa menjadi peluang. Tentunya tidak semudah tahun-tahun sebelumnya, tapi ini bisa menjadi menjadi peluang buat para emiten dalam meraih dana di pasar modal terutama di bond market. Kalau berkaitan aksi korporasi di saat krisis ini kadang-kadang menimbulkan sebuah peluang yang baik sekali ya. Jadi biasanya di dalam suatu krisis yang ada perusahaan yang terdepresi ya kan, ada perusahaan yang terkoreksi secara bisnis maupun ininya kan. Nah, distress aset ini bisa menjadi suatu peluang yang menarik untuk dilakukannya M&A ya, merger dan akuisisi oleh beberapa industri yang ada. Baik, tapi kalau dari perusahaan sendiri saat ini minatnya lebih banyak mana, kepada ke penjaminan efek atau lebih kepada ke IPO-nya? Kalau untuk saat ini lebih banyak obligasi Bu, karena obligasi itu biasanya diterbitkan oleh korporasi-korporasi besar ya kan. Karena dalam 1-2 tahun ini kan market equity cenderung volatile ya, sangat volatile sekali. Sehingga beberapa investor yang ada itu lebih memilih pada produk-produk yang bukan fixed return ya, tapi kalau obligasi kan tingkat bunga yang diberikan itu kan cenderung tetap ya, stabil ya. Baik.